Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pilihan pendaftaran SMA atau SMK. Kalau sebelumnya yaitu tentang jadwal PPDB ya teman-teman 2022. Nah kali ini adalah pilihan pendaftaran SMA negeri. Oke teman-teman, akan saya jelaskan. Nomor 1, calon peserta didik. Ini maaf ya, untuk SMA negeri dulu ya. Calon peserta didik memilih hak melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidik pilihannya dengan ketentuan 1. Satuan pendidikan di dalam wilayah zonasi, dan 1 satuan pendidik di luar wilayah zonasi dengan ketentuan. Jadi calon peserta didik memiliki haknya melakukan pendaftaran pada 2 satuan pendidik, berarti 2 sekolah pilihannya dengan ketentuan satuan pendidikan di dalam wilayah zonasi. Jadi masih di dalam satu zonasi. Maksudnya zonasi itu masih bisa terjangkau dalam satu wilayah gitu. Misalnya untuk di wilayah Klaten berarti SMA 1, terus SMA 2 gitu ya. Terus dengan ketentuannya seperti ini. A. Calon peserta didik SMA negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidik melalui jalur zonasi, dan 1 satuan pendidik di luar zonasi pada jalur prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Jadi peserta didik dapat mendaftarkan diri pada 1 satuan pendidik melalui jalur zonasi. Bisa mendaftarkan melalui jalur zonasi apabila SMA tersebut masih dalam satu wilayah zonasi, dan 1 satuan pendidik di luar zonasi. Jadi di luar zonasi pada jalur prestasi gitu ya. Seandainya sekolah kita di luar zonasi kita yang kita tuju, ini sekolah kita di luar zonasi pada jalur prestasi, jadi kita harus ke prestasi atau afirmasi apabila memenuhi syarat. Jadi jangkauan kita jauh, dihitung-hitung ternyata kita zonasi tidak diterima, maka kita bisa ke prestasi atau afirmasi apabila memenuhi persyaratan pada jalur afirmasi. Nah, afirmasi apa saja? Afirmasi itu mempunyai KIP atau anak nakes begitu ya. Terus calon peserta ini B ya, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi di dalam wilayah zonasi. Jadi peserta didik yang mendaftar melalui prestasi di dalam wilayah zonasi boleh tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyarat pada jalur afirmasi. Jadi peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi itu berarti nanti akan dihitung nilainya ya teman-teman, bukan jarak sekolah, sama jarak sekolah dengan rumah. Di dalam wilayah zonasi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi, dan dapat mendaftar melalui jalur afirmasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan jalur afirmasi gitu ya. Terus yang C, calon peserta didik dapat mendaftar melalui jalurnya afirmasi di dalam wilayah zonasi. Jadi tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi. Zonasi itu jarak rumah dengan sekolah dekat, masih di wilayah zonasi gitu ya. Dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar wilayah zonasi apabila memenuhi persyaratan. Saya ulangi lagi, calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi di dalam wilayah zonasi
tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan dapat mendaftar melalui jalur prestasi di luar zonasi apabila memenuhi persyaratan. Selanjutnya, calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran kecuali jalur perpindahan orang tua. Jadi peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidik, dapat merubah sebelum pendaftaran ditutup itu masih bisa dirubah. Nah, kapan itu bisa kita rubah-rubah? Kita lihat jadwalnya. Tanggal 29 Juni sampai 1 Juli itu bisa mendaftar dan bisa melakukan perubahan pilihan sekolah. Gitu ya, teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Untuk yang selanjutnya yang SMK kita bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe untuk lihat video-video yang terbaru dari kita. Terus bagi yang mau bergabung di grup Telegram silahkan lihat di deskripsi untuk melihat linknya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.